Silakan duduk saudara. Kisah Rasul pasal 2. Ayat 41. Sampai 47. Ini jemaat tidak banyak datang karena ya ada ibadah sore ya. Jadi dia akan terbagi dua. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ayat 41 dibaca laki-laki, ayat 42 dibaca perempuan. Kisah Rasul 2. Laki-laki semua bersuara ya. Keluarkan suara Anda untuk baca ini firman. 1, 2, 3. Perempuan. Laki-laki. Perempuan. Ya, sekian jauh pembacaan kita. Tema kita pagi ini, kegerakan Roh Kudus dalam hidup berjemaat. Kegerakan Roh Kudus dalam hidup berjemaat. Saudara, ini diawali dengan pencurahan roh dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 dan selanjutnya. Lalu ketika mereka bertanya, kalau begitu apa yang harus kami perbuat? Lalu rasul-rasul bilang, bertobatlah, memberi diri untuk dibaptis untuk pengampunan dosa. Dan ini awal gereja mulai terbentuk. Waktu zamannya Yesus tidak ada gereja. Tapi ketika Roh Kudus tercurah, maka gereja mulai terbentuk. Inilah yang disebut jemaat mula-mula. Sehingga pola ini, standar ini, kualifikasi ini menjadi ukuran untuk seluruh gereja di segala abad, di segala zaman, di segala tempat. Roh Kudus terus bekerja dalam gereja apapun denominasinya. Saudara menarik, kita mau belajar apa pesan Roh Kudus dalam hidup. Bagaimana Roh Kudus bergerak memotivasi jemaat untuk pada akhirnya gereja itu tumbuh. Ukurannya tumbuh. Bukan zona nyaman, bukan stagnan. Ukurannya tumbuh. Kita mau belajar satu persatu saudara. Yang pertama, bertekun dalam pengajaran Rasul. Bertekun dalam pengajaran Rasul. Ayat 41 sampai 43. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, saudara, mereka bertekun
Mengapa bertekun? Karena mereka penasaran. Dulu yang disembah cuma Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi kenapa ada lagi muncul Yesus? Tiba-tiba kita bilang ini Yesus Tuhan. Tiba-tiba ada lagi Roh Kudus. Kenapa sudah 3 yang disembah? Dalam keadaan pertanyaan itu, dalam keadaan penasaran itu, mereka bertekun untuk mendapat jawaban siapa itu Allah, siapa itu Yesus, dan siapa itu Roh Kudus. Dan di sanalah mereka menemukan apa yang Alkitab tulis tentang Bapa menjadi manusia. Saudara, kita menyembah Tuhan satu, Allah yang Esa. Amin. Amin ya. Saya harap Anda memegang bahwa Tuhan kita satu. Amin. Amin. Nah, kata-katanya Allah itu, firman dari mulut Allah itu masuk ke dalam daging, itulah Yesus. Jadi Yesus bukan manusia jadi Tuhan. Tidak bisa manusia jadi Tuhan. Kalau jadi Spiderman bisa. Kalau jadi Tarzan bisa. Tapi kalau manusia jadi Tuhan tidak bisa. Tetapi Tuhan menjadi manusia. Kata-katanya Tuhan masuk ke dalam daging. Itulah Yesus. Lalu orang tanya, kenapa ada lagi Roh Kudus? Rohnya Bapa di surga. Rohnya Allah turun ke bumi. Namanya Roh Kudus. Inilah yang mereka pelajari. Mengapa sudah jadi 3? Lalu mereka bertekun dalam pengajaran Rasul untuk mampu mereka terima bahwa ada Bapa, ada Putra, dan ada Roh Kudus yang bekerja dalam kapasitas fungsi sesuai dengan apa yang Alkitab tegaskan. Anda tidak menyembah 3 Tuhan. Anda menyembah Tuhan yang Esa. Amin. Ketuhanan yang Maha Esa. Hanya negara ini, Indonesia, yang setiap Senin mengakui ketuhanan yang Maha Esa. Anda ingat waktu upacara, waktu kecil kan, hari Senin kan, Anda pakai baju putih. Saya tidak tahu sekarang, waktu zaman kami, zaman perjanjian lama, kami pergi upacara pakai baju putih-putih. Kita disuruh menghafal Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Anda menyembah Tuhan yang satu. Hanya Indonesia yang setiap hari Senin berteriak ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa hari ini orang yakin bahwa Indonesia akan dilawan Tuhan? 70 tahun kita berteriak setiap Senin ketuhanan yang Maha Esa. Kita mengerti, lalu murid mengerti, orang-orang yang baru bertobat mengerti tentang Bapa, Anak, dan Roh. Lalu saudara, pada waktu itu mereka mengerti karena banyaknya mujizat yang terjadi. Mengapa kita sering menghakimi orang lain? Mengapa sering kita menghakimi gereja lain? Karena kita tidak baca Alkitab. Kalau ada orang buat mujizat, kita selalu tuduh. Kalau terjadi perkara-perkara ajaib, kita selalu menyalahkan. Mengapa? Karena kita sendiri tidak membaca Alkitab. Nah, waktu murid melakukan banyak tanda ajaib dan mujizat, mereka percaya bahwa yang bekerja ini adalah sorga. Amin. Kita buka Markus 16 ayat 17. Mengapa kekristenan berjalan dalam perkara-perkara supranatural?
untuk memberitahu dunia bahwa sorga yang sedang bekerja. Amin. Tidak ada mujizat di tempat lain. Tidak ada kesembuhan ilahi di tempat lain. Tidak ada tanda-tanda ajaib di tempat lain. Yang ada hanya di dalam Kristus. Untuk mendemonstrasikan kekuatan sorga, bahwa sorga sedang bekerja. Kita rajin nonton YouTube, saudara. Di Balikpapan ada Pastor Andi Simon dipakai Tuhan. Di daerah Kupang ada seorang bapak dipakai Tuhan. Saya kirim di grup untuk memberitahu kita bahwa hari-hari ini sorga menyerbu bumi. Banyak mujizat terjadi, banyak kesembuhan terjadi untuk memberitahu dunia bahwa apa yang sedang kita ikut berasal dari sorga. Amin. Amin. Berbahagialah engkau yang menjadi anak Tuhan. Mengapa? Karena engkau menyembah Tuhan yang menyatakan dirinya. Saya diskusi dengan keluarga agama suku di Toraja. Saya bilang Allah yang kami sembah, Allah yang menyatakan diri dalam Yesus dan dalam Roh Kudus. Dia menyatakan diri sehingga kita tahu bahwa dia Allah. Lalu untuk mengetahui bahwa dia ada tindakannya, ada perbuatannya, ada mujizatnya, ada perbuatan-perbuatan ajaib yang disebut supranatural. Lalu saya tanya dia, Tuhanmu mana? Orang Aluk Todolo itu bilang, enggak tahu ya. Loh, kau sembah mana? Enggak tahu mi. Ngapain sembah-sembah bawa ayam di pohon-pohon tidak ditahu di mana? Bilang iya ya. Saya di mana surgamu? Dia bilang di namanya Puya Pak Pendeta. Di mana itu Puya? Di selatannya Makale. Di mana? Di Endrekan. Cangkenal Diel. Dia bilang tidak. Saudara, hari-hari ini orang sedang mencari Tuhannya. Dengarkan baik. Engkau yang hidup dalam Yesus. Menyembah Tuhan. Yang menyatakan diri. Memperlihatkan dirinya sehingga engkau yakin bahwa dia ada. Dan dia menjamin keselamatanmu. Dan pada akhirnya ada mujizatnya terjadi. Engkau yakin inilah perbuatannya. Amin. Amin, saudara. Anda dijamin keselamatan. Anda menikmati tanda-tanda ajaib dan mujizat. Anda menikmati kuasanya. Anda menikmati kegerakannya, saudara. Amin. Amin, saudara. Berbahagialah engkau yang ada di dalam Kristus. Yang kedua, menjadi kepunyaan bersama. Minta tolong baca ayat 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya. Kita baca referensinya, saudara. Kisah Rasul 4 ayat 34 dan 35. Semuanya baca ya referensi ayat ini. Kisah Rasul 4 ayat 34 dan 35. 1, 2, 3. Tiga 6.
Saudara, waktu terjadi pergerakan Roh Kudus, terbentuknya jemaat mula-mula, gereja baru lahir. Selain mereka bertekun dalam pengajaran Rasul, Alkitab mencatat mereka memberi kepunyaan mereka. Ada gerakan Roh Kudus untuk orang akhirnya memberi. Ada yang menjual tanah, lalu membawa hasil penjualan itu, meletakkan di bawah kaki para rasul. Saya ingat waktu kecil, saya setelah sekolah minggu saya ikut orang tua gereja. Banyak orang datang bawa ayamnya. Dia taruh di depan mimbar itu ayam. Saya bingung kenapa ayam ditaruh di situ. Orang memberi. Yang berat ini adalah kepunyaan saya menjadi milik bersama. Tapi prinsipnya di sini adalah menabur. Menabur ya. Kekristenan ini mengajarkan kita banyak pemberian. Tapi gereja hidup karena pemberian umat. Satu Anda memberi persepuluhan. Sepersepuluh dari hasilmu engkau berikan kepada Tuhan. Sejak masa muda engkau beri, hari depan penuh harapan menjadi bahagian. Amin. Amin. Engkau mengembalikan milik Tuhan. Engkau tidak berani makan itu perpuluhan. Keterlaluan juga kalau perpuluhan Anda pakai makan Kentucky di depan Polda. Ya, berat saudara. Itu nilai sebuah ketaatan. Tapi setelah kita memberi perpuluhan, Alkitab mengajar lagi kita memberi taburan. Di luar persepuluhan kita. Kita menabur investasi kerajaan Allah. Nah, waktu itu orang memberi. Mengapa orang disuruh memberi? Karena uang ini berbahaya. Saya mau beritahu sidang jemaat. Satu-satunya oknum yang disejajarkan dengan Bapa di sorga adalah Mamon. Mari kita buka firman saudara. Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, ini pilihan. Apakah Anda mengabdi kepada Allah atau kepada Mamon? Saudara, Alkitab tidak melarang Anda kaya. Bagus itu jadi orang kaya. Bagus. Setiap dia keluar, dia mau beli sembarang. Dia mau singgah di pasar Cakar di Mandai, boleh. Dia mau masuk di Galail minum kopi, boleh. Karena ada uangnya. Ya kan? Ya. Kalau kita tidak keberkatan, kita sulit. Orang minum di Galail, kita cuma lewat. Kita lewat dengan senyum. Kita bilang kita hemat. Padahal memang tidak ada uang tak. Dan penelitian membuktikan ketika orang tidak punya uang, saudara, segala macam kadang-kala penyakit bisa muncul. Alkitab tidak pernah melarang Anda keberkatan. Yang Alkitab larang adalah cinta akan uang. Yang Alkitab larang tamak dengan uang. Yang Alkitab larang tidak jujur dengan uang. Anda tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, bagaimana menjaga hidup kita untuk tidak tergelincir karena uang kita jauh dari Tuhan. Satu, ketika engkau disiplin memberi persepuluhan, maka itu menjadi pagar bagimu. Saya ulangi, menjadi pagar bagimu. Sehingga uang yang engkau dapat akan tersimpan dengan baik. Anda jauh dari penipuan, Anda jauh dari segala investasi bodong,
Anda jauh dari segala kita makan harta dunia. Anda disiplin memberi persepuluhan. Yang kedua, bagaimana supaya uang itu bertambah? Anda menabur di ladang Tuhan. Saudara, ketika kita berinvestasi bagi kerajaan Allah, kita sedang menanti dua tuayan. Kita menuai di dunia ini sebagai hukum tabur tuai. Yang kedua, ketika pesta perjamuan kawin anak domba, Anda mendapat mahkota karena Anda adalah orang yang menjadikan memberi menjadi sebuah gaya hidup. Saudara, memberi sehingga pada waktu itu tidak ada jemaat yang kekurangan. Ibu Debbie Basir mau datang di Maiko, pastikan Anda ke sana. Orang Bugis yang lahir besar di Poso, dan hari ini dipakai Tuhan luar biasa, dan dia datang KKR di Maiko. 8-9 Agustus, dan di kota Rantepao 11-12 Agustus. Nah, saya mau cerita, Ibu Debbie Basir mengunjungi gereja di Nigeria. Ada gereja di Nigeria, Afrika Barat. Gereja itu panjangnya 3 kilometer. Lebarnya 3 kilometer. Kalau keluarga Kima ini gerejanya 5 meter. Ke belakang 17 meter. Kalau keluarga Kima. Tapi itu gereja di Nigeria panjangnya 3 kilometer. Lebarnya 3 kilometer. Jadi kalau ada yang mau bertobat, altar call, naik mobil dari belakang. Karena dalam gereja itu ada jalanan mobil. Dulu saya tidak percaya. Setelah ketua daerah kami pergi, lihat dia syuting, dia kirimkan saya. Ini Pak Pri, betul ini. Nah, yang saya mau cerita kesaksian Ibu Debbie Basir. Di gereja itu, setiap hari, ratusan ekor kerbau dipotong untuk memberi makan kepada orang yang membutuhkan makanan. Ratusan ekor dipotong setiap hari. Setiap hari. Mengapa? Karena orang-orang yang keberkatan memberi uangnya untuk membantu orang-orang yang layak menerima bantuan itu. Inilah pola jemaat. Inilah pola memberi. Pola mengasihi orang lain. Yang Roh Kudus gerakkan dalam jemaat mula-mula. Sehingga kita bangkit untuk memberi. Mengapa kita harus memberi? Karena selain firman menegaskan, maka Anda sedang berinvestasi bagi kerajaan sorga. Ada 3 bentuk penyesalan ketika orang tiba nanti di sorga. Kita nanti dimasuk sorga, saudara. Amin. Amin. Kita nanti bikin barisan keluarga Kima. Nanti lagunya dirancang. Keluarga Kima berbaris. Soraklah haleluya. Oh, oh, wah. Malaikat bilang, tepuk tangan. Untuk keluarga Kima. Haleluya. Kalau saudara saya bilang, memang dulu jangan kau minum. Saya bilang, memang dulu jangan kau judi. Masuk surga, Miki. Amin. Amin. Oh, kita goyang-goyang sana. Tapi ketika tiba di surga, ada 3 bentuk penyesalan. Yang pertama, orang mendapat mahkota kemuliaan. Kita tidak dapat. Kita tanya-tanya, kenapa orang dapat, saya tidak.
Malaikat bilang, waktu di dunia kau tidak melayani. Kau hanya datang duduk. Tangannya pendeta belum turun, doa berkat kau hilang. Kau diajak komsel, kau bilang sibuk. Kau diajak melayani, kau bilang sibuk. Kau tidak pernah melayani. Malaikat bilang, duduk saja di situ. Kau tidak dapat mahkota. Karena itu upah yang kita terima adalah hasil pelayanan kita selama di dunia. Penyesalan yang kedua yang Anda temui ketika Anda masuk surga. Anda mulai keliling-keliling di surga. Keliling-keliling cari temanmu. Mana itu temanku? Memang dulu terakhir saya ketemu dia narkoba. Mana itu temanku? Mana itu keluargaku? Dulu terakhir saya ketemu dia masih mabuk. Bahkan saya dengar dia judi. Habis judi selingkuh. Mana mi? Kita cari-cari mi. Dia keliling-keliling surga, saudara. Memang tidak ada. Dia menyesal. Karena malaikat bilang, dia di neraka. Sekali lagi agama tidak menyelamatkan. Sekali lagi gereja tidak menyelamatkan. Sekali lagi pelayanan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan ketika Anda hidup di dalam kebenaran, bukan kebaikan. Anda menyesal. Kenapa dulu saya tidak beritahu? Seperti jeritan orang kaya dari neraka. Suruh itu Lazarus mencelupkan ujung jarinya. Sebab aku sangat kehausan. Dari tengah-tengah neraka, keluargamu akan berteriak. Oi Papri, kenapa dulu kau tidak kasih tahu saya? Sudah terlambat. Pintu anugerah sudah tertutup. Engkau memang menikmati surga. Tapi ada keluargamu yang turun ke neraka. Karena selama di dunia, engkau tidak pernah berani cerita pertobatan kepada mereka. Penyesalan yang ketiga. Anda menikmati surga. Mau Anda boleh ingat. Waktu menjelang Tuhan datang. Saya kelabakan. Terlalu banyak. Saya punya investasi tinggal di dunia. Terlalu banyak tanahku di Moncongloe. Saya tinggalkan. Seandainya ya. Saya sumbang di gereja. Orang meninggalkan kekayaannya di dunia. Tapi dia tidak memiliki investasi kerajaan. Itu bentuk penyesalan yang ketiga. Ketika Anda tiba di surga. Anda tidak menahan segala kekayaanmu di bawah kolong langit. Anda akan melihat 10 tahun ke depan. Pola ini terjadi dalam gereja-gereja. Orang memberikan kekayaannya kepada kerajaan Allah dalam penggenapan Yesaya 60 bahwa kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada. Ini pola. Ini terjadi. Karena Roh Kudus sedang bekerja menggerakkan umat Tuhan untuk memberi. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir. Bersekutu dan bersaksi. Ayat 46 sampai 47. Ibu Agus bisa baca. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka mengerjakan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka mengerjakan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka mengerjakan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka mengerjakan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati.
sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, ayat 46 Anda melihatnya. Itulah yang keluarga kita sedang buat. Ini yang sedang Anda buat di keluarga kita. Bertekun, sehati, berkumpul, memecahkan roti, bergilir, makan, gembira, dan tulus hati. Apa yang Anda buat? Komsel, komunitas sel. Itu dia. Ya. Sudah dikaji dalam ilmu pertumbuhan gereja sedunia. Bahwa inilah yang dibuat sehingga gereja bertumbuh. Ayat 47 tadi bilang jumlah mereka terus bertambah. Pastikan Anda setiap yang hadir pagi ini ikut komsel, komunitas sel. Mengapa? Lewat komunitas sel Anda membagi firman. Anda pernah renungkan? Anda belasan tahun keluar masuk pintu gereja? Bahkan ada yang puluhan tahun keluar masuk pintu gereja? Tapi sampai Anda tua, Anda tidak pernah bagi firman. Berat mulutmu menyampaikan firman kepada orang lain. Apakah itu kesalahan? Ya, kesalahan. Saya ulangi, kesalahan. Karena Anda tidak pernah membagi apa firman yang Anda dapat. Komsel menjadi tempat Anda membagi firman. Saya mau cerita Laut Mati. Disebut Laut Mati. Saya sudah tiba di sana. 2018 saya ke Israel. Dan saya tiba di Laut Mati. Tempat istri Lot menoleh menjadi tiang garam. Disebut Laut Mati karena kadar garam begitu tinggi. Yang menarik, tidak ada binatang laut bisa hidup di situ karena kadar garam begitu tinggi. Satu-satunya permukaan laut di seluruh dunia yang 400 meter ke bawah dari rata-rata air laut seluruh dunia adalah Laut Mati. Yang saya mau cerita, ada 4 sungai yang menuju Laut Mati. Tapi laut itu tidak pernah penuh. Tidak ada aliran keluar dari Laut Mati, tidak ada. Tapi airnya 400 meter di bawah permukaan air laut rata-rata seluruh dunia. Dia hanya menerima dan menerima, tapi dia tidak pernah menjadi penuh. Seperti itulah orang Kristen dalam gereja. Belasan tahun dia keluar masuk pintu gereja. Tiap minggu dia dengar firman. Tapi beratnya mulutnya membagi firman. Anda seperti Laut Mati yang tidak mau membagi firman. Pastikan Anda ada di komsel, dimanapun titiknya. Gereja ini akan menciptakan puluhan komsel. Anda terlayani dan Anda melayani. Amin. Amin. Anda harus membagi firman. Yang kedua, lewat komunitas sel, komsel, Anda membagi hidup. Di komsel, pemimpin komsel akan menuntun Anda untuk sharing firman. Anda mengeluarkan firman. Yang kedua, Anda membagi hidup Anda. Anda bagi hidupmu.
Anda bersaksi tentang hidupmu. Anda bercerita tentang karya Tuhan di dalam hidupmu. Ini yang disebut bersaksi. Membagi hidupmu. Supaya orang lain dikuatkan lewat Komsel. Kita buka Kisah Rasul 1 ayat 8. Tapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Apa itu saksiku? Anda membagi hidup. Bagi hidupmu. Dulu sebelum saya bertobat, pendeta saya narkoba, begini. Saya harap teman-teman dalam Komsel ini tidak melakukannya. Anda membagi hidup. Karena pemimpin Komsel akan mendorong Anda untuk berani bicara. Penelitian membuktikan orang tidak bisa bagi firman, tidak bisa bagi hidup. Alasannya sederhana. Karena orang itu pendiam dan penakut. Itu alasannya. Pendiam dan penakut. Sehingga dalam perjalanan hidupnya, dia tidak pernah berani cerita firman dan cerita hidupnya. Di Komsel Anda berbagi hidup. Yang ketiga, melalui Komsel Anda membagi sukacita. Tuan rumah akan menyediakan tempatnya. Tuan rumah menyediakan kuenya. Ya, kalau di Dayak kuenya enak, saudara. Saya percaya juga di Sudiang. Saya lihat fotonya, wah mantap ini kuenya. Kalau Anda kirim di grup, bukan Anda yang saya lihat kuenya. Mantap ini. Dipesan dari situ apa namanya. Komsel anak muda juga, waduh. Kadang-kala sudah bikin masakan, dia lupa pendeta. Ya. Mengapa orang memberi kuenya? Mengapa orang memberi makanannya? Mengapa orang memberi rumahnya untuk Komsel? Itu namanya dia berbagi sukacita. Ada 3 hal yang Anda kerjakan. Membagi firman, membagi hidup, dan membagi sukacita. Inilah ayat 46. Dan setelah itu Tuhan menambahkan jumlah mereka. Saya pernah menghadiri konferensi gereja sel. Di konferensi gereja sel ini di Jakarta, karena orang satu sel itu sekitar 7 sampai 9 orang berkomunikasi selalu. Waktu itu belum ada WA. Tapi puji Tuhan hari ini kita punya grup. Ini grup untuk saling memotivasi. Nah, menarik. Di ribuan peserta konferensi gereja sel, seorang bapak ingin membagi kesaksian. Yang saya sangat diberkati melalui pelayanan komunitas sel. Ayat 46 tadi. Dia bercerita, bapak ini umur 40 lebih, ingin mengunjungi semua panti pijat plus di daerah Hayam Huruk, Gajah Mada, Jakarta Pusat. Seperti yang ada di sekitar kita ini, ada di depan itu, Anda tuliskan panti pijat plus. Anda terjemahkan plus-plusnya. Ya. Di belakang Anda. Kalau Anda tanya, mana lagi pendeta? Saya hafal mati. Ana Germo di belakang teman saya. Ana, oh Ana. Saya berteman dengan Germo.
Assalamualaikum. Pak Pendeta mari. Makan kuenya. Kasih keluar Coca-Cola. Kan masih ada kan. Lebaran. Ya. Saya berteman dengan Germo. Bapak itu masuk di daerah Hayamuruk. Saya 10 tahun di Jakarta, saudara. Itu lokalisasi pelacuran yang berkedok panti pijat plus. Waktu dia melangkah masuk dengan maksud melakukan persinahan. Teman komselnya telepon dia. Dia lagi di mana bro? Dia kangen. Sudah masuk kakinya satu. Mau bersinah. Teman komselnya lagi di mana bro? Dia telah makan. Dia lompat keluar. Dia anu bro. Dia mau bohong dosa. Tidak bohong takut ketahuan. Lalu dia mau ajak cerita. Temannya bilang ya kita harus hidup begini cerita. Lalu bapak ini mengaku. Untung kau telepon saya. Saya tadi mau melangkah masuk untuk persinahan. Tapi karena engkau telepon saya. Roh Kudus telah menggerakkanmu. Dan akhirnya saya tidak jadi bersinah. Teman komselmu akan mengingatkan engkau. Karena hari ini iblis bekerja menggunamu. Sejauh mana ketahananmu. Engkau harus membangun hubungan dengan anggota komselmu. Dengarkan baik. Tuhan memakai dia untuk keselamatan jiwamu. Penting saudara. Maka gereja ini akan mencetak pemimpin-pemimpin komsel. Anda akan dicetak jadi pemimpin komsel. Untuk membagi firman, membagi hidup, dan membagi sukacita. Dalam penggenapan Matius 9 ayat 37. Kita buka ayat ini lalu kita akhiri renungan ini. Ini dia saudara. Mengapa saya mendorong Anda setiap yang dulu untuk ikut komsel. Ini dia. Kita baca 37, 1, 2, 3. Tinggal 8. Tinggal 9. Habis? Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Hari ini keluarga Kima mendeklarasikan bahwa jemaat bukan lagi objek pelayanan, tapi jemaat adalah subjek pelayanan. Amin. Amin. Anda harus bergerak dalam pimpinan Roh Kudus untuk Anda menjadi pemimpin komsel. Gereja ini akan mencetak Anda jadi pemimpin komsel. Gereja ini akan mencetak Anda untuk pada akhirnya menjawab ini. Gereja membutuhkan pekerja. Amin saudara? Amin. Ya, pastikan Anda ikut di satu titik komsel. Atau Anda membuka rumah Anda untuk jadi tempat komsel. Ayat 47 tadi bilang. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan memberkati kita dengan firman.